Bangunan Miami runtuh, tim penyelamat mendengarkan tanda-tanda kehidupan di reruntuhan. Tim penyelamat mati-matian mencari korban selamat yang terperangkap di puing-puing bangunan perumahan 12 lantai yang runtuh di utara Miami. Setidaknya satu orang tewas dan 99 masih hilang, kata para pejabat. Ketika keluarga sangat menunggu berita, tim pencari telah bekerja sepanjang waktu dan telah melaporkan mendengar orang-orang menggedor di bawah puing-puing. Apa yang menyebabkan bangunan berusia 40 tahun itu runtuh pada Kamis pagi masih belum jelas. Setidaknya 102 orang kini telah dilaporkan, tetapi tidak pasti berapa banyak orang yang berada di dalam gedung ketika runtuh. Presiden Joe Biden telah menyetujui deklarasi darurat untuk Florida, yang berarti Badan Manajemen Darurat Federal akan membantu badan-badan negara bagian dengan upaya bantuan. Saat malam tiba, ratusan penyelamat menggunakan kamera sonar dan anjing yang dilatih khusus saat mereka menjelajahi puing-puing untuk mencari korban selamat. Tim sedang menggali terowongan dari tempat parkir bawah tanah di bawah gedung dalam upaya untuk menjangkau para korban. Pemadam kebakaran dan penyelamatan ada di sana dengan tim pencari mereka, dengan anjing mereka, kata Direktur Polisi Miami-Dade Freddy Ramirez kepada wartawan. Mereka berada dalam mode pencarian dan penyelamatan, dan mereka akan berada dalam mode itu untuk sementara waktu. Mereka tidak berhenti, mereka akan bekerja sepanjang malam. Mereka tidak berhenti, tim pencari mendeteksi suara benturan dan suara lainnya, tetapi tidak ada suara yang berasal dari bertenton puing. Tetapi para pejabat mengatakan upaya itu berbahaya karena puing-puing lebih lanjut bisa runtuh di atasnya. Proses ini lambat dan metodis, kata Ray Jadala, asisten kepala pemadam kebakaran Miami-Dade Fire Rescue. Setiap kali kami mulai melanggar bagian dari struktur, kami mendapatkan puing-puing jatuh pada kami. Hujan dan badai yang terus-menerus semakin memperumit tugas yang sudah sulit bagi tim pencarian dan penyelamatan. Pihak berwenang telah mulai mengambil sampel DNA dari kerabat mereka yang masih hilang jika hanya sisa-sisa anggota keluarga mereka yang ditemukan di puing-puing. Kerabat yang hilang telah berkerumun di sekitar pusat komunitas beberapa blok dari gedung yang runtuh, menunggu informasi dan takut akan yang terburuk. Nicholas Fernandez mengatakan panggilannya kepada orang-orang terkasih yang hilang tidak dijawab. Saya kira mereka sudah pergi, katanya kepada CBS. Saya tidak ingin pesimis, tetapi kami telah memanggil mereka tanpa henti tanpa jawaban. Jenny Urgeles terbangun dengan berita bahwa gedung orang tuanya telah runtuh. Dia menelepon mereka, tetapi kedua ponsel mereka langsung masuk ke pesan suara. Aku berpegang pada harapan. Saya sangat ingin tahu apa yang terjadi, katanya kepada saluran TV lokal. Sebagian besar menara Champlain di tepi laut di kota Surfside runtuh ke tanah pada dini hari Kamis. Saksi mata menggambarkan mendengar apa yang terdengar seperti guntur sebelum melihat awan debu besar setelah keruntuhan. Salah satunya membandingkan adegan itu dengan serangan tanggal 11 September tahun 2001 di Menara Kembar di New York. Presiden Barry Cohen sedang berada di tempat tidur ketika bangunan itu mulai runtuh. Kedengarannya seperti guntur, dan saya dan istri saya, kami pergi ke balkon, sepertinya sebuah bom meledak, kotoran dan debu serta asap bertebaran di mana-mana, katanya kepada BBC. Mereka disuruh oleh seorang petugas polisi untuk menunggu di apartemen mereka. Kemudian seluruh bangunan berguncang dengan ledakan yang sangat besar, kata Cohen. Saat kami buka pintunya, tidak ada bangunan di sana, hanya tumpukan puing-puing, katanya. Jadi kami turun ke garasi, dan ada air yang bocor dari pipa. Itu sampai sekitar lutut saya, dan kami berkata, kami tidak ingin tinggal di sini karena kami bisa berakhir tenggelam. Akhirnya, dia berbicara dengan layanan darurat dan mereka menyelamatkannya sebelum bangunan itu runtuh sepenuhnya. Bangunan itu hanyalah kumpulan puing-puing dan puing-puing di tanah.
Seluruh sisinya telah dicukur, sayap 12 lantai sekarang menjadi puing-puing. Anda dapat melihat langsung ke dalam apa yang akan menjadi apartemen liburan, rumah-rumah kecil yang menghadap ke laut. Anda masih bisa melihat bagian tempat tidur, bagian kamar tidur anak. Semua itu terekspos. Sungguh pemandangan yang sangat mengganggu. Dan beberapa blok jauhnya ada pusat komunitas tempat anggota keluarga berkumpul. Yang terburuk bagi mereka adalah mereka tidak tahu siapa yang ada di gedung itu, dan apakah anggota keluarga mereka ada di sana atau tidak. Karena beberapa di antaranya adalah rumah liburan, mungkin saja beberapa orang yang disebut hilang itu tidak hilang sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu tampaknya semakin kecil kemungkinannya, dan kita mendapatkan gambaran suram tentang betapa buruknya hal ini. Apa yang menyebabkan keruntuhan? Kami belum tahu. Penyelidikan penuh akan dimulai setelah misi penyelamatan, kata para pejabat. Karena bangunan ini telah berdiri sejak tahun 1980, itu karena tinjauan standarnya selama 40 tahun. Bangunan itu sedang menjalani proses sertifikasi ulang dan membutuhkan perbaikan, kata para pejabat. Jelas ada masalah struktural, bangunan itu runtuh, Wali Kota Miami-Dade Daniela Levin mengatakan kepada wartawan. Pekerjaan sedang dilakukan di atap gedung, tetapi Wali Kota Surfside Charles Burkett mengatakan dia tidak melihat bagaimana itu bisa menjadi penyebabnya. Para ahli yang mempelajari bangunan itu tahun lalu mengatakan bangunan itu tidak stabil dan telah tenggelam sejak 1990-an. Satu studi dari seorang peneliti di Florida International University menemukan bahwa bangunan, yang dibangun di atas lahan basah yang direklamasi, telah tenggelam dengan kecepatan 2 mm per tahun selama 3 dekade terakhir, yang mungkin telah mempengaruhi bangunan secara struktural.